Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Puji Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga juga sahabat beliau, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti kajian Al-Kalam secara online bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surat Ali Imran ayat 114 sampai 116, yaitu kebaikan yang tidak akan disia-siakan. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan, silakan dituliskan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami adakan di bagian akhir kajian ini sekitar 10-15 menit. Baik, kami persilakan Pak Ali untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil amma ba'd. Bapak-ibu sekalian, alhamdulillah, sore yang berkah meskipun agak sedikit mendung dan hujan ya di tempat kami. Kami tidak tahu mungkin di tempat Bapak Ibu juga sama, karena ini sepertinya merata ya. Dan ini semoga ini menjadi hujan rahmat ya, hujan rahmat untuk kita semuanya. Sedikit informasi kalau di Al-Quran itu hujan yang rahmat tuh namanya ghaith. Tapi kalau hujan membawa bencana itu namanya mator. Nah ini dua istilah yang dipakai Al-Quran ya. Nah mudah-mudahan hujan kita hujan rahmat. Tidak membawa dampak negatif atau madorot untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut dan sudah sampai di surah Ali Imran, surah yang ketiga. Sekarang kita masuk di ayat yang ke-114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Apa? Ya, Al-Imran 100 berapa, Pak? Baru saya Mbak. 130, Ini ada di 114. layar nih. Ada di Oh. layar. Iya. 114 tih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang soleh. Iya. Ini kelanjutan dari sifat-sifat positif ahli kitab yang kemudian tidak sedikit di antara mereka itu yang dengan segala ketulusan mereka menerima Islam, ya. Sehingga kemudian sebelumnya sudah disebut bahwa di antara mereka juga adalah ayat sebelumnya itu orang-orang yang eh, bangun di waktu malam, terus kemudian bersujud, terus kemudian ya ini ya apa itu sifat-sifat sebagian ahli kitab yang kemudian mereka memeluk agama Islam. Tokoh Abdullah bin Salam salah satu tokoh yang ikon yang menjadi wakilnya di dalam person yang digambarkan di ayat ini. Nah, sifat positif berikutnya disebut di ayat ini mereka adalah orang yang beriman ya kepada Allah dan hari akhir. Nah, beriman kepada Allah dan hari akhir ini menjadi pilar utama dalam penjelasan Al-Quran tentang rukun iman. Dalam hadis kita mengenal rukun iman itu ada 6. Namun yang sering disebut di Al-Quran itu adalah pilar keimanan kepada Allah dan hari akhir. Dan inilah yang kemudian kita simpulkan yang disebut orang mukmin di situ adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir seperti yang diajarkan di dalam Al-Quran. Mari kita lihat ayat yang contohnya sering disalahpahami ya, yaitu surah Al-Baqarah, surah yang kedua, Al-Baqarah ayatnya yang ke-62. Allah berfirman,
Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajrun 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta melakukan kebajikan, pasti mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih hati. Iya, disebutnya kata beriman dan kepada Allah dan hari akhir di ayat ini tidak bisa kita pahami beriman kepada Allah menurut versi agama masing-masing. Tidak. Tapi beriman kepada Allah dan hari akhir seperti yang diajarkan di Al-Quran, berarti Muslim gitu. Sehingga ayat ini kalau sebagian orang memahaminya bahwa oh orang Yahudi, orang Nasrani juga mendapat pahala atau mereka masuk surga, ini agak berlebihan dan kecenderungannya akan menjadi membenarkan semua agama dan itu tidak mungkin. Ya, setiap orang yang beragama pastilah meyakini agama yang dipeluknya itulah yang benar dan itu wajar saja. Sehingga kemudian kalau dalam hati kita berkeyakinan agama yang lain itu di luar keyakinan kita adalah tidak benar, nggak ada masalah. Yang masalah kalau kemudian secara lahiriah dalam ucapan dan tindakan kita menyalah-nyalahkan. Nah, itu yang nggak boleh. Karena nanti kita diajarkan apa? Lakum dinukum waliyadin. Buat kamu agama kamu, buat kami agama kami. Ini ya, sehingga kemudian kita perlu clear di sini apa yang kita yakini dan apa yang diyakini orang lain biarlah itu menjadi bentuk tanggung jawab kita di hadapan Allah kelak masing-masing. Sedangkan untuk apa yang kita lakukan dalam keseharian kita, kita bisa bekerja sama, kita bisa saling menolong dan seterusnya. Nah, maka kita meyakini syarat keimanan terhadap Allah dan hari akhir yang disebut di ayat ini adalah keimanan yang dibawa diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut di surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat yang ke-137. Allah berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim." Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Iya. Maka Allah mencukupkan kaum Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Iya, ini ya kata kunci kita di awal ayat. Jika mereka telah beriman, ya, seperti apa yang kamu imani, maka sungguh mereka telah mendapat hidayah, yaitu hidayah Islam maksud. Oke, jadi saya kira sekali lagi kita clear ya Bapak Ibu, ketika ayat Al-Quran sering kali menyebut ungkapan bahwa orang Yahudi, orang Nasrani, mereka itu akan mendapatkan pahala dengan syarat mereka beriman kepada Allah, itu maksudnya keimanan kepada Allah yang diajarkan di dalam Al-Quran. Kemudian, buah dari keimanan itu yang terpenting. Dalam Al-Quran, buah keimanan seseorang itu adalah akhlaknya yang mulia. Maka tanda keimanan itu bukan sekedar karena dia rajin ibadah ritualnya. Tapi yang terpenting apa? Mulia akhlaknya, bagus karakter sosialnya. Mari kita lihat gambaran Al-Quran yang menjelaskan tentang ini ya. Di surah yang ke-14, surah Ibrahim, ayat yang ke-24-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini apa itu? Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat thayyibah? Perumpamaannya seperti pohon yang baik, akarnya kuat
cabangnya menjulang ke langit, dan menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan untuk manusia agar mereka mengambil pelajaran. Iya, jadi beragama itu keimanan yang mantap seperti sebuah akar ya, akar pohon. Terus kemudian pohon itu tinggi, ini menggambarkan ibadah yang juga dikerjakan dengan istiqomah. Dan kemudian pohon itu berbuah maknanya adalah berakhlak yang mulia. Jadi orang beragama itu tergambarkan profilnya adalah akidahnya mantap, ibadahnya istiqomah, akhlaknya mulia. Nah, tidak bisa hanya dilihat dari satu aspek, misalnya orang itu kelihatan religius karena ibadahnya rajin, tidak bisa itu aja. Mutlak harus diikuti sikapnya yang mulia, akhlaknya yang bagus. Nah, tapi variasi kehidupan manusia kan macam-macam ya, memang macam-macam. Ada orang yang kemudian hubungan habluminan nasnya, hubungan sosialnya, karakternya bagus gitu ya. Tapi mungkin ibadahnya kepada Allah kurang rajin. Nah, malah nggak ibadah juga ada gitu ya. Polanya macam-macam. Tapi yang pasti untuk urusan akidah, urusan syariah itu menjadi tanggung jawab individu terhadap Allah. Manusia tidak diberi hak untuk menilai iman dan ibadah sesama. Yang boleh kita lakukan dalam penilaian itu adalah akhlaknya, karena itu menyangkut hubungan kita masing-masing. Oke. Nah, kemudian pilar keimanan kepada Allah dan hari akhir juga yang kemudian menjadikan seseorang itu visinya jauh ke depan. Karena ada kata kunci beriman pada hari akhir. Orang yang memiliki keyakinan mantap terhadap adanya kehidupan hari akhir, maka di antara buah perilaku di dunia apa? Ya dia tidak akan sembarangan menjalani hidup. Dia tidak akan lalai dari menyiapkan bekal. Sehingga umurnya, waktu kehidupannya itu menjadi modal yang sangat penting untuk menyiapkan bekal akhirat. Dan inilah yang dipesankan oleh Allah di surah 59, ya, surah 59 Al-Hasyr ayat yang ke-18. Di mana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Iya, ini poinnya ya. Sampai dua kali ini hanya hanya ada satu ayat ini di Al-Quran, Bapak Ibu, yaitu ayat yang dimulai dengan panggilan terhadap orang yang beriman. Di dalamnya ada dua kali perintah takwa. Ya, hanya satu ayat ini. Untuk apa? Untuk menunjukkan tentang pentingnya pesan yang ingin disampaikan di ayat ini. Apa sih pesan utamanya? Pesan utamanya di dalam ayat, di tengah ayat. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk akhirat. Nah, ini yang dimaksud ya. Sehingga kemudian kalau dikaitkan dengan kenapa sampai dua kali takwa di ayat ini? Karena bekal terbaik untuk akhirat itu adalah takwa. Ya, takwa, Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya, bukan takwa. Kalau takwa itu takut istri tua, lo beda ya. Takwa. Itu bekal yang terbaiknya. Sehingga kalau apakah dunia ini penting? Sangat penting untuk pentingnya dunia bukan karena kesenangannya, bukan karena fasilitasnya, tapi pentingnya dunia karena kita masih diberi kesempatan untuk dapat menyiapkan bekal. Pertanyaannya, apakah kita tidak diperkenankan untuk katakanlah menikmati kehidupan dunia ini? Jawabannya tentu saja boleh, bahkan harus, tapi dengan catatan secara proporsional. Mari kita lihat surah yang ke-28 ayat 77. Surah Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, "Wabtaghi fima" 77 ya. "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin."
Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu pahala negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Iya, ini ya Pak Ibu ya. Carilah kebahagiaan hidup akhirat, namun juga jangan kamu lupakan bagianmu dunia. Maka kemudian kenapa Allah menyuruh kita untuk menikmati yang halal, yang boleh. Tapi ingat, dalam rangka menikmati bagian dunia, jangan berbuat kerusakan. Ini kata kunci apa Ibu? Allah pesan, ini jangan berbuat kerusakan. Karena orang itu kalau sampai berbuat kerusakan, ini saya kira menjadi renungan kita ya, terhadap apa yang terjadi dengan bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera khususnya, ya karena kan juga di Thailand juga ada, di sebagian Malaysia juga ada, tapi kita fokus yang di Sumatera, di Sumatera Utara, Barat, dan Aceh yang hari-hari ini kita sedang apa namanya ya ikut prihatin mendoakan bersama untuk mereka. Hampir kita sepakat, tidak ada orang yang akalnya sehat yang kemudian menyatakan bahwa bencana itu disebabkan karena cuaca misalnya. Tidak ada, Pak Ibu. Yang pakai akal sehat ya. Kenapa? Karena kalau kemudian itu masalahnya curah hujan, Allah menurunkan hujan yang curahnya deras itu nggak hanya sekali. Udah ribuan tahun lamanya. Tapi kenapa dulu nggak bencana, sekarang bencana? Berarti apa? Buminya yang menampung hujan tidak siap. Karena apa? Karena sudah dirusak oleh manusia. Maka pesan ayat utama kita di 114 ini, lanjutannya apa toh? Dikatakan, yusari'una fil khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengerjakan, merintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dan inilah yang saya kira Pak Ibu, dalam konteks lingkungan hidup, umat ini belum begitu belum begitu peduli. Karena apa? Karena Al-Quran mengingatkan kalau orang tidak melakukan pencegahan terhadap tindakan kemungkaran berupa merusak hutan, merusak lingkungan, maka akibatnya akan terjadi bencana yang tidak hanya menimpa kepada pelakunya. Coba perhatikan firman Allah di surah 8, surah Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah Maha keras hukumannya. Nah, peliharalah dirimu dari azab, dari siksaan, dari bencana yang tidak hanya menimpa orang yang zalim saja di antara kamu. Yang tidak melakukan pun karena mungkin mereka tidak peduli atau tidak berusaha bersama-sama mencegahnya. Yang terjadi adalah yang tidak melakukan pun juga kena. Dan inilah yang terjadi fenomena sekarang ini Bapak Ibu, terutama saudara-saudara kita. Betapa banyak yang menurut laporan resmi ya korban yang menjadi terdampak bencana ini 1 juta lebih ya. Ya, kalau yang ini masih ongoing proses dihitung terus itu. Kita meyakini yang melakukan ekosistemnya ini kan cuma sedikit ya, dari yang memberi izin, terus perusahaan perusaknya, terus kemudian oknum-oknum yang mendorong itu kan sedikit sekali jumlahnya. Kalau mau dihitung angkanya sedikit. Tapi karena yang lain mungkin mengabaikan, akhirnya apa? Ketika terjadi bencana, yang tidak ikut bersalah pun tertimpa. Nah pertanyaannya, kan Tuhan nggak adil dong, wong kita nggak berbuat. Justru itulah Allah sudah mengingatkan. Hendaklah, seperti ayat tadi kan, kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang perbedaannya kalau kita tidak melakukannya, meskipun di dunia terkena ini, maka insya Allah kelak di akhirat selamat. Karena kita tidak melakukan, kita sebagai victim juga, kurban. Maka Allah pesan kalau toh terjadi itu bentuk cintanya Allah agar manusia kembali ke jalan yang benar. Kita lihat surah yang ke-30 ayat 41. Ini ayat yang hari-hari ini pasti akan sangat sering dikutip oleh para
para ustadz ya, para pendakwah untuk mengingatkan kita semuanya ya bahwa isyarat terjadinya ini sudah Allah berikan jauh sebelum terjadinya itu. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Iya, ayat ini kan turun 15 abad yang lalu ya Bapak Ibu. Dan saat itu belum ada itu yang namanya gejala-gejala kerusakan alam karena belum ada industrialisasi, belum ada penemuan-penemuan zat kimia yang membahayakan lingkungan. Tapi ternyata Allah sudah mengizinkan atau sudah memprediksi manusia perilakunya seperti ini. Al-Quran sudah memberikan nubuah bahwa akan terjadi hal seperti itu. Maka apa? Kita ambil pelajarannya. Paling tidak, kalau tidak sama sekali mencegah, apalagi hari-hari ini kita juga berita yang tinggal di wilayah Jawa Barat, disebutkannya apa? Akan terjadi bencana yang jauh lebih dahsyat daripada yang sekarang ini. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau kita tidak bersama-sama Bapak Ibu, ya hal yang sama akan dapat menimpa di wilayah manapun. Nah, inilah pentingnya kita bersama-sama saling mengingatkan ya, atau apa yang disebut di dalam bahasa agama dengan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kita memerintahkan yang baik dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Oke. Mari kita lanjut kesimpulannya di ayat yang 114 ini apa? Tidak cukup kita hanya menjadi orang baik. Tidak cukup kita hanya menjadi orang soleh, tapi juga idealnya kita menjadi orang yang musleh, yaitu orang yang baik dan berusaha untuk menyebarkan kebaikan, mengajak ataupun menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada yang lain. Itulah yang disebut orang yang musleh, ikut berkontribusi dalam perbaikan atas segala kerusakan atau yang negatif dalam kehidupan. Kita lanjut ke ayat 115 Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru. Wallahu alimun bil muttaqin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan kebajikan apapun yang mereka kerjakan, tidak ada yang mengingkarinya. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Iya, ayat ini yang kemudian kita pilih sebagai tema kita dari tiga ayat ini, yaitu apa? Allah tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan mengingkari kebaikan apapun yang dilakukan hambanya. Dan kebaikan sekecil apapun itu berarti tanda sebagai orang yang bertakwa. Maka penutup ayatnya, Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Ya, ini yang kemudian sekali lagi menjadi berita gembira untuk kita semuanya. Sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan akan tercatat ya, akan diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Allah sampai menggunakan ungkapan term diksi pilihan katanya apa? Dzarrah. Coba kita lihat surah 99 namanya surah Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu ayat yang ketujuh Allah berfirman apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Yang tujuh dulu, yang tujuh. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat Nah, balasannya. itu ya. Oke, udah. Yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah. Apa itu kata zarrah, Pak Ibu? Di ayat ini nggak diterjemahkan ya, zarrah aja gitu. Ini bukan tanpa alasan ya, bukan kemudian apa namanya, nggak ada terjemahannya. Bukan, karena ini memang ini sengaja oleh tim dibiarkan zarrah saja. Karena apa? Terjemahnya terus berkembang ini. Kalau dulu diterjemahkan dengan biji bayam, zarrah itu. Terus kemudian diprotes, biji bayam itu masih besar. Terus ada yang menerjemahkan zarrah itu dengan atom. Tapi terus kemudian juga diprotes oleh para saintis, atom itu bukan sesuatu yang paling kecil dalam hidup ini. Karena atom masih bisa terbelah lagi. Maka kenapa ada bom atom itu kan meledak kira-kira itu bisa terbelah lagi. Maka akhirnya apa diputuskan ya udah amannya zarroh saja yang intinya apa? Sesuatu yang paling kecil yang bisa dipahami manusia itu zarroh namanya.
Mau nanti judulnya diberi atom atau mau dikatakan molekul atau apa terserah. Pokoknya terbayang di benak kita sesuatu yang paling kecil itu namanya darah. Ya. Dan kalau itu kebaikan, maka Allah akan mengapresiasinya. Nah, Allah itu Bapak Ibu di Al-Quran itu memiliki paling tidak dalam hubungannya mengapresiasi kebaikan hambanya ini ada dua ungkapan ya yang disebut ya, yaitu Allah punya Asmaul Husna. Yang pertama namanya apa? Syakir. Syakir itu artinya Allah maha menerima amal-amal hambanya meskipun kecil, ya meskipun kecil, meskipun sepele. Mari kita lihat ini ayat tentang di surah 2 Al-Baqarah, ayat tentang sa'i ya. Ayat 158 Allah berfirman, "Innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima." Nah, kalimat kita, "Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim." Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Iya, apa yang dimaksud maha mensyukuri Bapak Ibu? Ketika Allah menggunakan redaksi syakir, maha mensyukuri artinya maha menerima atas amal hambanya meskipun sepele menurut kita, meskipun kecil menurut pandangan manusia, tapi Allah tetap terima. Atau juga Allah menerima dengan sebaik-baiknya segala amal yang boleh jadi bukan hanya kecil, tapi ada banyak kurangnya. Ibaratnya sholat kita mungkin kurang khusyuk. Ya, kalau bersedekah beramal mungkin kurang ikhlas. Pokoknya kalau mau diukur dengan standar yang ditetapkan oleh Allah jauh dari ideal, jauh dari sempurna. Tapi karena Allah syakir tetap diterima. Nah, itu. Wah, itulah yang gambar gembiranya menguatkan hati kita. Maka Allah mengatakan Allah tidak menyia-nyiakan kebaikan hambanya. Nah, yang kedua, Allah itu ketika mensyukuri dengan kata syakur. Ya bukan syakir, tapi apa? Syakur. Innahu kana abdan syakura. Innallaha ghafurun syakur. Hmm. Mari kita lihat contoh ayatnya ya. Di surah yang ke-64, surah At-Taghabun, ayatnya yang ke-17. Ya, ini ada kata syakur ya dari untuk menggambarkan bagaimana Allah menerima amal atau mengapresiasi tidak menyia-nyiakan amal hambanya itu meskipun kecil. Intuk ridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun. Nah, Allah Maha mensyukuri dengan redaksi kata syakur di sini. Kalau yang pertama kata syakir mengesankan Allah mensyukuri itu akan menerima amal meskipun kurang. Dan Allah syakur akan menerima amal sekaligus memberi balasan yang berlipat. Nah, itu makna syakurnya gitu. Memberi balasan yang berlipat ganda. Bukan hanya memberi balasan yang setara, tapi balasannya berlipat ganda. Itulah makna syakur. Dan seberapa banyak lipat gandanya? Masya Allah ya. Mari kita ambil contoh misalnya di surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 245. Allah berfirman surah 2 ayat 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, kepadanya lah kamu dikembalikan. Iya, barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Nah, ini pun ungkapan yang menarik Bapak Ibu ya.
Sebegitu pentingnya, sebegitu bagus dan utamanya amal-amal sosial itu, sampai-sampai Allah pun mendorong manusia, mendorong seorang hamba agar mau melakukan itu, sampai Allah menurunkan status Tuhan yang Maha Kuasa menjadi seperti makhluk yang butuh sesuatu. Ya, ini kan seakan Allah butuh pinjaman manusia tuh. Pakai kata-kata siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah. Padahal Allah kan maha segalanya. Kenapa pakai begitu? Untuk menunjukkan betapa utamanya amal berupa amal sosial ini. Dan juga betapa orang itu kalau dengan ikhlas memberikan amalnya, amal sosialnya, maka yang pertama kali, pihak yang pertama kali menerima itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bapak Ibu, maknanya itu. Sehingga kemudian menerimanya dan kemudian memberi balasan yang lebih banyak. Berapa lebih banyak itu? Nah, minimal nih kita lihat minimal ya. Kali itu pasti itu di surah nomor 6 Al-An'am ayat 160. Ini minimal balasannya. Allah berfirman dalam ayat ini, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Auzubillahiminasyaitonirrajim. Barang siapa berbuat kebaikan, mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan, dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizolimi. Iya, ini ya Bapak Ibu. Maka sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan setiap kebaikan hambanya. Sekecil apapun, seremeh apapun, pasti beri kebaikan. Berarti apa? Kesimpulannya, jangan berhenti untuk jadi orang baik. Tetaplah jadi orang baik dengan segala kondisi kita. Jangan merasa berkecil hati untuk jadi orang baik. Dalam hidup ini, orang yang paling beruntung adalah orang yang selalu berusaha menjadi pribadi yang baik. Terus pokoknya orang itu kalau baik, mesti hidupnya akan bahagia. Jalan cepat paling bahagia itu jadi orang baik. Ya, maka tetaplah menjadi baik apapun kondisinya. Tetaplah menjadi pribadi yang baik apapun keadaannya. Karena itu syarat untuk kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ayat terakhir yaitu ayat 116. Mari kita lihat surah Ali Imran ayat yang ke-116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik harta maupun anak-anak mereka, sedikit pun tidak dapat menolak azab Allah. Mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Iya, disebutnya dua Bapak Ibu, dua hal ya, yaitu harta dan anak-anaknya. Kenapa? Karena dua hal inilah yang sering menjadi kebanggaan manusia. Maka sekaligus Al-Quran juga mengingatkan dua hal inilah yang menjadi cobaan berat bagi manusia. Mari kita lihat firman Allah surah 8 ayat yang ke-28. Allah berfirman, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim." Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Iya, hartamu dan anakmu sebagai cobaan. Maka kalau di ayat utama kita di ayat 116 ini Allah mengingatkan bagi orang yang tidak punya iman, maka harta dan anak yang boleh jadi ketika di dunia itu bisa menjadi kebanggaan, bisa diandalkan untuk menolongnya kalau ada masalah. Kan begitu ya Pak ya? Di dunia ini kan sebagian orang mengandalkan kalau ada kesulitan apa-apa bayar, kesulitan apa-apa selesaikan dengan harta kan gitu kan. Nah, itu semua kelak nanti di akhirat tidak berguna. Gak akan bisa. Karena apa? Ya karena Allah Subhanahu wa taala termasuk para malaikatnya nggak akan bisa untuk diberi sokokan. Nggak bisa. Semuanya hanya bisa mengandalkan iman dan amal solehnya. Nah, itu yang kemudian diisyaratkan oleh Allah di surah yang ke-18.
surah Al-Kahfi ayatnya yang ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 46 apa itu? Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Iya, maka Bapak Ibu, agar harta dan anak-anak kita itu membawa efek kebaikan untuk di akhirat, kan gitu kan? Terus gimana caranya? Ya kalau harta jangan lupa untuk berbuat baik kepada diri kita sendiri dengan menginfakannya. Kalau kita dianugerahi kelapangan harta, jangan lupa untuk investasi bagi kita diri sendiri di akhirat dengan cara apa? Mensedekahkannya. Maka apa yang kita sedekahkan di jalan Allah, apa yang kita infakkan di jalan Allah, apapun bentuknya, mau sedekah jariyah, wakaf, atau apa saja, itu yang sebenarnya menjadi milik kita kelak nanti di akhirat. Maka dalam bahasa Al-Quran, yang bakhil sebenarnya orang itu bakhil terhadap dirinya sendiri. Karena akhirnya hanya amal soleh lah yang akan mengabadi sempat kelak nanti di akhirat. Sedangkan anak, harta yang biasanya manusia bisa andalkan di dunia, di akhirat tidak akan bisa. Ini yang juga Allah isyaratkan di surah 26, surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-88. Ya, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa itu? Ya, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu pada hari ketika tidak berguna lagi harta dan anak-anak, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Iya, ketika hari harta dan anak tidak berguna lagi. Nah, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, bersih dari apa? Bersih dari kecintaan berlebihan terhadap dunia ini, yang akhirnya itu menjadi sumber segala masalah. Saya ulangi Bapak Ibu, penyakit hati yang paling berat untuk diobati itu adalah hubbud dunia, mencintai dunia dengan berlebihan. Kenapa ada kata berlebihan? Karena kalau wajar-wajar saja, nggak masalah. Boleh. Itu naluri manusia emang senang dengan dunia ini. Allah itu telah memprogram setiap orang itu punya kecenderungan senang dengan dunia. Nggak apa-apa. Yang masalah kalau kemudian berlebihan. Karena Allah disetting, Allah menyeting dunia ini sebagai ujian, maka waspada. Ya, mari kita lihat rangkaiannya gitu ya, menarik ini. Surah Ali Imran, surah 3 ayatnya yang ke-14, ini kan daftar kesenangan dunia. Apa itu? Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Iya, itulah kesenangan hidup di dunia yang biasanya akan dikejar-kejar, diperjuangkan oleh manusia. Karena nalurinya senang dengan ini semuanya, maka manusia akan semaksimal mungkin mengejarnya. Apa salah? Tidak. Yang salah adalah kalau sampai berlebihan. Ya, berlebihan itu indikatornya apa? Berlebihan itu karena Allah sudah memberi patokan, yaitu kalau untuk mencapai kesenangan itu nggak apa-apa. Misalnya kita senang dengan lawan jenis nikah, ya udah, itu namanya mengikuti syariat. Tapi kalau sudah nikah atau nggak nikah, tapi terus kemudian mengambil yang haram dengan melakukan perbuatan zina, itu yang namanya berlebihan.
Kita senang dengan harta benda, kita kerja dengan sebaik-baiknya, berusaha maksimal dengan niat supaya menjadi bekal taat. Bagus. Karena agama ini bagaimanapun juga harus mendapatkan pilar dari orang-orang yang memiliki harta benda supaya agama ini kokoh, itu kan. Tapi kalau kemudian dengan mencarinya itu menghalalkan segala cara, ya itu yang disebut melampaui batas. Nah, dan intinya sikap melampaui batas terhadap dunia itu apa? Ketika sudah diberikan rambu-rambu jalan batas-batasnya orang terus nabrak, melewatinya, itu akan sikap melampaui batas. Dan isyarat Al-Quran apa? Dengan kata kalimat mereka atau kamu mencintai dunia dengan cinta yang berlebihan. Kita lihat surah 89, surah Al-Fajr ayat yang ke-20. Surah Al-Fajr ayat ke-20 Allah berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Bismillahirrahmanirrahim. Dan mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Iya, dan mencintai harta kecintaan yang berlebihan. Kalau Bapak Ibu, agar kita mudah untuk menjadi orang yang bahagia, tenang, damai, jangan berlebihan mencintai dunia. Sewajarnya saja. Kalau kita diberi oleh Allah, ya kita bersyukur sepenuh hati. Kalau sedang tidak diberi, ya kita sabar dengan tetap bersyukur, karena pasti diberi yang lain juga. Karena pemberian Allah itu kan sifatnya bukan hanya yang materi sifatnya. Tapi kita diberikan kesempatan hidup, itu juga anugerah. Apalagi yang terpenting apa? Kita masih diberi kesempatan untuk taat. Kemampuan untuk beribadah. Itu sebetulnya juga anugerah pemberian. Dan karena anugerah yang seperti itu yang seharusnya sudah menjadi lebih dari cukup sebagai alasan kita untuk selalu gembira dalam kehidupan ini. Mari kita lihat surah 10 ayat 58. Ya, 10 ayat 58 Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Auzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Iya, ini ya Bapak Ibu, dengan rahmat, dengan karunia dan rahmatnya, yaitu rahmat Allah, hendaklah kamu bergembira. Apa itu karunia rahmatnya? Yaitu kemampuan untuk kita selalu taat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sangat yakin Bapak Ibu jamaah Al-Qalam yang selalu setia di setiap Rabu sore ini, insya Allah adalah hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah, hamba-hamba yang diberi anugerah untuk senantiasa taat kepada Allah, sehingga insya Allah hidup kita diliputi kebahagiaan, kegembiraan, dan menarik. Dan buat bagusnya lagi, ini tidak hanya di dunia, tapi terus akan berlangsung kelak sampai nanti di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, begitu Mbak Rima, monggo kita bisa lanjut untuk diskusinya. Baik, terima kasih Pak Ali. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan dituliskan melalui chat dan insya Allah akan kami bacakan. Pak Ali sudah ada nih dari Pak Ismail Akbar. Allah itu maha adil ya Ustadz, karena perbuatan kita sebesar zarah saja yang kecil sudah ada nilainya. Bahkan sekedar baru berniat kebaikan saja belum terrealisir itu pun sudah tercatat bernilai pahala plus. Apakah begitu Pak Ali? Oh, betul sekali. Iya, betul. Ini sebuah konfirmasi ya dari Pak Ismail ya. Betul sekali. Ya, itu yang kemudian kenapa kita bersyukur ya, karena kita mengenal Tuhan kita itu Allah yang seperti itu gitu. Kita punya Tuhan itu yang keren banget ya. Bahkan baru niat saja itu niat baik saja itu sudah akan mengundang datangnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu betul Pak dan luar biasa. Maka Bapak Ibu, misalnya contoh kecil ya, tadi Bapak Ibu sudah mengagendakan sore ini kita mau ikut kajian Al-Qalam, tapi kemudian ada halangan, itu dicatat Bapak Ibu. Apalagi yang hadir, maka meskipun ngantuk tetap dicatat. Oh gitu kan, meskipun ngantuk dengan mematikan videonya tetap dicatat dapat kebaikan itu. Alhamdulillah, karena majelis kajian, majelis ilmu itu kan nggak butuh khusyuk. Ya kan, antara khusyuk tidak khusyuk itu insya Allah nilainya ya beti lah, beda tipis gitu. Tapi kalau sholat kan syaratnya harus khusyuk, fokus kan gitu. Tapi kalau kajian itu antara yang khusyuk dan nggak khusyuk itu insya Allah nilainya ya
11 12 aja itu. Semua dapat nilai insya Allah Subhanahu wa taala. Nah, betul. Ya, jadi baru sebatas berniat untuk kebaikan saja karena Allah sangat baik dan tidak menyia-nyiakan kebaikan hambanya, itu sudah akan mendatangkan rahmatnya atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Makasih Pak Ismail. Pak, tapi kalau saya nggak salah, Bapak pernah bilang bahwa untuk sesuatu kejahatan, kalau belum dilakukan, baru kayak ngebatin aja gitu ya, itu masih belum dicatat. Apa benar, Pak? Oh iya betul Mbak. Jadi kalau kejahatan itu baru batin, baru niat kerentek mau gitu ya. Terus kemudian apalagi nggak jadi, itu nggak dicatat. Itu. Tapi kalau niat baik saja itu sudah dicatat meskipun nggak jadi. Itu. Jadi kalau baru niat baik sudah dapat poin nih. Nanti dilaksanakan 10. Nah, kalau dilaksanakan lagi istiqomah oh, lebih banyak lagi. Tapi kalau keburukan enggak. Kecuali keburukan yang sudah menjadi sikap. Bukan sekedar niat, tapi sudah jadi sikap. Contoh keburukan sikap itu misalnya apa sih? Orang dengki, ya, atau orang yang hubud dunia tadi, Mbak. Hatinya itu selalu mencintai dunia berlebihan. Meskipun kadang nggak punya kesempatan gitu loh untuk dapat dunia. Contohnya gini, kalau ngelihat ada orang yang katakanlah diberi anugerah ya kaya, berhasil gitu, dia itu terus kemudian "Wih, itu aja sombong, seneng, benci gitu loh orang itu misalnya gitu. Terus kemudian julid lah, kalau bahasa sekarang julid gitu ya. Itu nanti meskipun dia tidak melakukan apa-apa, hanya membatin di hatinya dengan sikap yang julidnya itu yang nanti dihisap juga itu. Karena apa? Bukan sekedar baru niat buruk, tapi sudah menjadi sikap yang permanen dalam hati orang itu. Baiklah pentingnya kita waspada juga dengan penyakit hati. Na'udzubillahi min dzalik. Oke. Baik, terima kasih Pak Ali. Lalu ada dari Ibu Diah Sutarjo, saya ingin menggarisbawahi dalam fenomena yang terjadi saat ini Pak Ustadz, di mana rakyat kecil yang menjadi korban bukan karena mereka tidak berusaha untuk mencegahnya terjadi kerusakan yang dibuat dan sedang terjadi, tapi justru karena ketidakberdayaan mereka melakukan upaya Mm, mencegahnya. Sebagian ada karena ketidakmampuan memahami yang terjadi, yaitu tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, dan sebagian lain yang mampu memahami tidak berdaya menghadapi penguasa dan pelaku perusak alam tersebut. mm, mm, Bahkan NGO dari luar negeri pun juga tidak berhasil mencegahnya. mm, Mentalitas oknum pejabat pemberi izin yang sangat tidak peduli dampak yang akan terjadi sebagai akibatnya walaupun sudah diperingatkan. mm, Apakah kondisi seperti ini masyarakat para korban bisa dikatakan menerima akibat kesalahan mereka sendiri karena tidak berusaha untuk mm, mencegah mm. terjadinya bencana tersebut, Pak Ali? Oke, Gimana, baik. Pak? Makasih, Bu. Pertanyaan seperti ini itu pernah disampaikan juga oleh Sayyidah Aisyah Bu, di masa lalu di masa Rasulullah SAW. Kenapa? Jadi begini, peristiwanya seperti yang disebutkan di surah Al-Fil, ya, surah Al-Fil. Itu kan ada ayat di surah Al-Fil itu alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Ya. Jadi ini ada pasukan bergajah yang dipimpin Raja Abroha menyerbu Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi oleh Allah kemudian diutuslah burung ababil yang membawa batu kerikil dari neraka menghancurkan mereka semuanya. Saat itu banyak rakyat kecil, orang nggak berdosa di pasar Ukas yang nggak jauh dari Mekah itu ikut jadi korban. Ikut jadi korban lemparan batu meninggal itu. Maka Aisyah merasa, loh kok gini ya? Bagaimana nasib orang yang nggak tahu menahu urusan itu, apalagi rakyat kecil yang nggak tahu atau mungkin tahu-tahu nggak bisa berdaya untuk melawan Raja Abroha, nggak berdaya karena mereka hebat dengan pasukan bergajah, senjata lengkap, sementara mereka lemah sekali. Tapi akhirnya tetap kena juga lemparan batu berapi itu. Itu kira-kira keluh kesah Sayyidah Aisyah begitu. Maka menjawab seperti itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yub'atsu biniyatihim. Mereka kelak di akhirat akan dibangkitkan, dihadapkan di sisi Allah sesuai dengan niatnya.
Kalau niatnya selama ini memang dia tidak termasuk yang mendukung, dia termasuk yang sebetulnya keberatan, dia termasuk yang kemudian tidak nyaman kondisi itu, tapi nggak berdaya sama sekali, maka berarti terbebas dari sanksi di akhiratnya. Ya, bahkan akan mendapat kalau dia mau menyuarakan tapi suaranya nggak didengar misalnya, berarti sudah ikut dicatat untuk amar ma'ruf, mendapat pahala itu. Nah, meskipun nggak berhasil ya tadi, meskipun tadi para NGO atau tokoh-tokoh ulama bahkan sudah menghimbau, kenapa tolong dong stop dong ini. Tapi semua nggak digubris misalnya karena maka insya Allah kita sudah punya alasan kelak di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah sampaikan. Ya Allah, saya sudah melakukan semampu saya. Nah, kira-kira gitu ya. Dan maka berarti apa? Nah, ini bukan termasuk orang yang disebut diazab, bukan. Tapi orang yang menjadi korban di dunia, seperti sekarang rakyat kecil yang, mohon maaf ya, kalau kita lihat berita di Aceh ada 3 kampung yang hilang, misalnya gitu. Insya Allah kelak di akhirat dibangkitkan dalam keadaan yang tidak bersalah. Dan mendapatkan justru ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting sekarang kita, kalau kitanya, posisi kita sekarang dalam posisi keberpihakan. Memihak yang mana? Itu yang juga akan menjadi, kalau kita cuek saja, maka Allah Maha tahu. Tapi kalau kita juga paling tidak, ya kayak Mbak Rima menulis status gondok kira-kira gitu ya, misalnya gitu itu, atau doain dalam doa-doa netizen ini mudah-mudahan gitu. Terlalu lama ya Allah kalau di akhirat balasannya udahlah untuk orang jahat di dunia aja lah misalnya gitu ya. Ini ekspresi kita supaya ada keadilan misalnya gitu, nggak maaf dalam arti apa? Maka insya Allah kita sudah berpihak seperti itu. Maka Al-Quran menyebut apa? Mudah-mudahan kita cukup menjadi punya alasan kelak di hadapan Allah bahwa kita sudah melakukan apa yang memang seharusnya dilakukan. Isyarat ini kita temukan di surah yang ketujuh ya, surah yang ketujuh, surah Al-A'raf ya. Inni ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ayatnya 164. Di ayat 164 Allah berfirman, wa idh qalat ummatum minhum lima ta'izuna qaumanillah muhlikuhum aw mu'adzibuhum adaban syadida. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, "Mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras?" Mm-mm. Mereka menjawab, "Agar kami mempunyai alasan dan lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan agar mereka bertakwa." Iya, jadi kenapa? Ini ada orang jahat, penguasa jahat, atau oknum-oknum yang diberikan kekuasaan tanggung jawab, tapi malah menyalahgunakan. Kita sudah menyampaikan, kita sudah mengingatkan, kita sudah menyuarakan ini di paling tidak di ya di jaluran yang kita bisa. Nah, yang kita lakukan itu kiranya Allah memandang, menilai kita kelak apa sebagai yang sudah berusaha untuk menyampaikan sehingga kita lepas tanggung jawab lagi kelak nanti di akhirat. Terima kasih. Saya sering sekali ya Pak dengar istilah sekedar menyampaikan, sekedar menasehati gitu ya Pak ya. Tapi biasanya yang saya lihat atau alami itu yang dinasehati itu selalu eh, masalah apa fikih ya Pak. Misalnya masalah sholat, masalah puasa atau apa gitu. Padahal sebenarnya kan memperingatkan orang untuk tidak merusak hutan atau tidak korupsi misalnya, itu kan juga yang disarankan dalam agama kan Pak? Apa gimana? Iya betul Mbak. Itu ya saya kira dalam tanda petik kelemahan umat ini ya terlalu agak apa berlebihan memberikan penegasan atau garis bawahnya hanya aspek fikih dalam beragama ini. Bahkan kesolehan pun kemudian diatur dengan kacamata fikih. Ini yang bahkan kita geli gitu ya atau apa ya bukan geli lagi ya tapi merasa aneh gitu. Ketika beberapa bulan yang lalu kita mendengar baca berita ada pejabat yang korupsi dan korupsinya itu diantaranya untuk kemudian berangkat umroh. Kita kira gitu ya. Ini kan eh, sesuatu yang anomali ya. Anomalinya apa? Kenapa orang hanya melihat
bahwa kesalehan itu hubungannya dengan Allah. Padahal sebetulnya kalau ingin tahu akrobun nas ilallah, orang yang paling dekat dengan Allah itu siapa tahu? Orang yang paling peduli dengan sesamanya. Nah, itu ungkapan dari Imam Al-Junaid mengatakan itu. Akrabun nas ilallah, orang yang paling dekat dengan Allah itu adalah orang yang paling peduli dengan sesama. Sesama itu apa? Bukan hanya sama manusia, sama makhluk juga. Itu. Apalagi kalau kemudian ini mendolimi makhluk atau merusak makhluk ciptaan Tuhan, membuat kerusakan. Meskipun hasilnya nanti sebagian untuk mungkin ibadah, itu sebetulnya itu tidak bermakna. Itu. Ini yang saya kira narasi seperti ini, maka kenapa sejak awal kita di Al-Qalam itu tidak menjadikan kesalihan ritual itu sebagai sesuatu yang menjadi prioritas. Tidak. Tapi apa? Tapi adalah bagaimana proporsionalitas kita dalam menjalani peran pesan agama itu apa? Itu tadi akhlak yang mulia termasuk dengan hubungan sesama. Gitu ya Mbak. Nah itu maka kalau orang terlalu peduli dengan masalah halal haram tapi hanya berkutat masalah makanan saja, misalnya gitu. Tapi giliran masalah yang bukan makanan agak kurang bersuara lah kira-kira itu. Tapi kalau ada makanan, ada kosmetik yang bercampur babi itu wah langsung heboh gitu ya kira-kira. Tapi kalau ada yang korupsi atau ada yang menyimpang itu kayak diem-diem aja gitu. Nah ini kan dan ini sebetulnya memang tabiat manusia ya Mbak. Udah lama sekali. Saya kasih ilustrasinya ya. Jadi di zaman dulu itu ada orang yang punya anjing kesayangan, Mbak. Karena anjing kesayangan itu kemudian mati. Setelah mati itu terus kemudian dikuburkan bersama makamnya orang-orang soleh gitu. Orang-orang pada protes, wih, ini anjing dikuburkan di tempatnya orang gitu, kayak manusia aja gitu. Akhirnya dimajulah ke hakim. Hakim kemudian mengatakan, kenapa kamu lagi itu? Pak Hakim, ini wasiat anjing saya. Anjing saya berwasiat kalau meninggal nanti tolong dimakamkan di golongan manusia orang-orang soleh. Kata hakim apa? Itu sungguh keterlaluan itu. Tidak bisa seperti itu. Ini namanya menghina manusia, merendahkan kemanusiaan. Tidak bisa itu. Tapi maaf Pak Aziz, Pak Hakim, anjing saya juga berwasiat bahwa untuk Pak Hakim diberikan 100.000 dinar. Itu wasiat anjing saya. Kata hakimnya, waduh berarti anjingmu soleh bener ya, boleh boleh. Jadi langsung seketika berubah fatwanya itu, keputusannya itu. Gara-gara dikasih tahu anjing saya juga berwasiat Bapak untuk Pak Hakim ada warisan 100.000 dinar. Beliau langsung bilang, wah kalau gitu anjingmu soleh banget itu. Wah baguslah di kamu itu nggak apa-apa. Hai tabiat manusia seperti itu. Kalau ada sudah kepentingannya terkadang akhirnya tidak bisa memandang objektif akan sesuatu. Na'udzubillah min dzalik. Oke, makasih Pak. Saya sempat baca atau dengar ada aja yang menyebut seperti itu, Pak. Jadi katanya gini, di suatu negeri lah ya, yang haram itu hanya makanan, Pak. Kalau duit semuanya halal katanya. Iya, Nauzubillah min betul dzalik. betul. Ya itu benar juga itu, Pak. Termasuk kan banyak yang mengharamkan foto toh, tapi kalau Eh, foto di duit kan enggak. Benar juga, Pak. Oke ya. Oke. Baik, ini Baik. ada dari Ibu Purnamawati Sujud. Pak Ustadz, mengapa keberimanan kita belum membuahkan akhlak mulia? Contoh kecil, banyak dari kita yang tidak merasa risih ketika membuat orang lain menderita. Misalnya lagi empati, rasa malu, bagaimana memperbaikinya, di lain sisi sibuk menghitung pahala. Agak nyambung nih sama yang tadi ya Pak ya. Iya, betul. Iya. Itu tadi, Bu, salah satu sebabnya karena sudah terlalu lama ya agama ini disebarkan, dipahami hanya sebatas ritual, disampaikan hanya sebatas ibadah ritual sifatnya. Dan ini karena apa? Memang pengajaran agama di umat kita ini mulainya dari situ, bukan dari sikap. Coba Ibu perhatikan kalau diingat ya, misalnya kenapa kalau disebut, oh hari ini masuk pelajaran agama dari SD sampai universitas. Disebut pelajaran agama itu mesti masalah ritual, Bu. Nomor satu bab tentang wudhu, kalau Islam nih ya, bab tentang wudhu, kemudian sholat, bab puasa, haji, itu. Termasuk mohon maaf disebut ulama. Ulama itu ahli tentang hukum Islam. Itulah mengapa kemudian Syekh Ahmad Thayyib, ya Ahmad Green Syekh Al-Azhar itu akhirnya beliau mendirikan bukan majelis ulama, majelis hukama. Kalau di Indonesia bersama Abu Quraisy ya, itu salah satu tujuannya apa? Supaya kemudian umat ini lebih aware lagi, ya lebih peduli lagi bahwa agama itu bukan hanya ritual gitu loh, bro. Tapi juga karakter, kejujuran,
kebaikan, empati, itu yang agama sebetulnya. Maka sering kami dalam kajian-kajian selalu mengatakan itu, lebih baik kita tidak terlalu solih dalam arti tidak terlalu religius deh, tapi karakter kita bagus, empati kita ada gitu. Daripada kelihatan religius, tapi di semua nihil, nggak punya seperti itu. Na'udzubillah min dzalik, gitu kan. Nah ini yang saya kira kita mulai mencoba untuk berkontribusi ya Bu ya. Maka kita mulai dari majelis kita di Al-Qalam ini, kemudian kita mulai jadi juga di lingkaran-lingkaran ketika di aktivitas kita mencoba untuk kemudian tidak lagi memahami kesalehan agama itu sebatas ritual saja. Dengan sibuk menghitung pahala terus, kayak tidak lagi gitu ya. Tapi apa lebih bagus dari itu, insya Allah. Termasuk sibuk mencari dalil, Pak. Iya, betul. Amin, amin. Berikutnya terakhir barangkali ini Pak untuk hari ini dari Ibu Nadia Laras. Salam Pak Ali. Izin bertanya, reaksi yang baik untuk dilakukan apabila manusia dalam posisi terzalimi atau difitnah dalam pandangan agama itu bagaimana ya Pak ya? Baik. eh Ada di surah 7 ayat 199. Ini petunjuk Al-Quran menghadapi sikap orang yang memfitnah kita, mendolimi kita. Ya, nomor satu apa ini? Jadilah pemaaf. Dalam artinya itu tetap bisa mengontrol diri. Jangan dibalas maksudnya. Jangan dibalas dengan kata-kata yang sama buruknya yang mereka ucapkan. Jangan membalas memfitnah gitu. Kalau toh kenyataannya dia jahat juga tidak usah kita membalas, membuka aibnya kembali dia, tidak usah. Maafkan dia. Ini kenapa? Karena sebetulnya orang yang memfitnah itu kan sedang bermasalah dengan dirinya sendiri, Pak. Ya, saya ulangi ya, ini kan orang yang berkepribadian ganda, nggak stabil dengan dirinya sendiri, sedang tidak stabil dengan cara berpikirnya di hidupnya sendiri. Maka kemudian pelampiasannya dengan memfitnah orang. Itu satu. Yang kedua, langkahnya apa? Nasihati kalau memungkinkan, ingatkan kalau memungkinkan langkah kedua. Maka di situ perintahkanlah orang untuk berbuat ma'ruf, maksudnya diingatkan. Kalau kemudian langkah kedua sudah kita tempuh atau memang akhirnya kita memungkinkan dilakukan, langsung menuju langkah ketiga. Berpalinglah dari orang bodoh. Al-Quran menyebut orang tukang fitnah itu, yang memfitnah itu sebagai bodoh. Maka jangan diladeni. Kalau ngeladeni orang bodoh sama-sama bodoh. Nah, maka terakhir apa ini? Jangan hiraukan. Bahkan kalau dirasa perlu apa? LGE, lu gue itu ya tidak lagi kemudian menjalin hubungan loh mutus silaturahim bukan kalau kita menjauhi orang bodoh itu namanya perintah agama menghindari keburukan ya bukan mutus silaturahim ya memang ujiannya untuk yang seperti ini adalah kalau yang tukang fitnahnya itu yang dolim kita itu masih keluarga apalagi keluarga dekat. Nah, ini yang ujiannya lebih lebih nyata untuk kita hadapi sungguh-sungguh ini. Kalau orang mungkin temen ya temen ya udahlah itu. Tapi kalau keluarga kadang-kala memang menjadi hal yang ya ada tantangannya tersendiri lah bagaimana menyikapinya. Tapi ayat ini bisa kita jadikan landasan kita ya untuk bersikap ya, untuk kemudian kita memaafkan, untuk menasehati dan akhirnya apa? Ya sudah untuk sementara kita hindari agar kita terhindar dari kebodohannya. Nauzubillah. Oke, gitu Mbak Rima. Ya, baik. Tadi adalah pertanyaan terakhir, Pak. Ya, Barangkali bisa ditutup dengan baik, doa. terus sekalian Sekalian kita titip doa. ya, Satu lagi, Pak, untuk teman kita, ya, Mbak Lola Widiani binti Mulyo Widodo yang masih ya, kondisinya kurang Masya baik. Allah, Masya Allah. Ya, baik Bapak Ibu, mohon kita hadirkan niat baik kita semuanya ya. Yang pertama tentu salah satunya untuk jamaah kita Mbak Lola Widya tadi yang sudah disebutkan. Dan juga kita hadirkan niat untuk saudara kita yang lain ya di majelis kita ini atau juga kemudian untuk saudara kita yang tertimpa bencana banjir. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan dan segera diberikan solusi ya karena masih banyak yang terisolasi yang mereka juga tidak mendapatkan cukup bahan makan. Dan niat-niat baik kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Monggo Mbak Rimah untuk diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami selenggarakan pada hari Rabu depan, masih mentadaburi surat Ali Imran ayat berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, keberkahan, serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Rima Wirasakti, Diana Mohdi, Ratih Wita, dan Nadia Laras undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.